yang hitam banget kayak apaan tadi ya, kayak keset pokoknya. Sekarang udah jadi putih seperti ini. Nah, kayak handuk hotel ya nih, benar-benar bersih, kinclong. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Uni di channel Dapur Minang. Apa kabar semuanya sahabat Dapur Minang? Uni doakan semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Ya sahabat Dapur Minang, di pertemuan kali ini Uni akan memasak gulai babat ya. Ini Uni udah punya, udah ada babatnya sebanyak 2 kilogram ya teman-teman. Yang belum tahu babat, ini bentuknya ya. Ini babat atau isi perut sapi ya. Nah, ini akan kita bersihkan dulu ya teman-teman babatnya karena ini kotor banget. Belum bisa untuk digulai ya. Ini benar-benar kotor, baru nih cuci asal aja tadi nih ya. Tapi ini belum bisa digulai. Nah, sekarang sebelum Uni gulai, Uni akan berbagi tips atau tutorial cara membersihkan babat yang benar ya. Supaya kita itu tidak memakan babat yang kotor gitu ya. Yang belum tahu cara membersihkan babat, yuk ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah, Uni untuk membersihkan babat itu, Uni punya tipsnya ya. Nah, ini dia rahasianya. Ini namanya sadah ya kalau di Padang ya teman-teman, tapi kalau di sini namanya kapur sirih. Nah, ini punya kapur sirih yang eh, basah ya, teksturnya tuh basah, emang dari sananya begini ya. Oh, ini segini harganya 5.000, ini beli di tukang kembang ya. Atau di pasar juga ada sih. Cuman kebanyakan orang jualnya di tukang kembang yang untuk kekuburan gitu. Nah, ini nanti kita gunakan untuk membersihkan babat ini ya. Baik teman-teman, kita langsung aja ya. Nah, ini sadah ini akan kita gunakan 3 sendok makan ya teman-teman. Tapi Uni tidak bersihkannya di sini, Uni akan bersihkan di kamar mandi. Yuk ikutin videonya sampai selesai. Nah, oke sahabat Dapur Minang, sekarang Uni udah bawa babatnya ke dekat kamar mandi ya. Sengaja Uni bawa ke sini karena dekat dengan air ya. Boleh di mana aja, di wastafel juga boleh, di mana aja juga boleh. Cuman lebih baiknya dekat dengan air kita bersihkannya ya. Nah, untuk alat yang kita gunakan tadi yaitu kapur sirih, kedua sendok makan ya teman-teman. Caranya langsung aja ya. Caranya kita bentangin aja babat ini. Begini ya. Lalu kita balurkan dengan kapur sirih tadi ya teman-teman. Nah, kapur sirih ini sebaiknya kita masukin dalam mangkok ya teman-teman. Ini kapur sirihnya kita masukin dalam mangkok biar gampang ambilnya. Enggak semuanya ya, ini kira-kira 4 sendok makan atau secukupnya yang kita perlukan. Nah, untuk kapur sirih ini teman-teman, ini sesuai pemakaian atau sebanyak yang kita butuhkan ya. Ini Uni kayaknya ada 5 sendok makan ya. Uni caranya membersihkannya biar nggak lama, biar langsung kita masak ya. Nggak direndam, cuman langsung dibalur aja sama kapur sirih begini. Kita balurkan dengan kapur sirih. Kita giniin ya teman-teman, kayak kita mengucek pakaian lah ya. Nah, kita kucek-kucek begini sampai dia terbalur dengan kapur sirih. Nah, ini kan udah terbalur dengan kapur sirih ya. Nah, pokoknya kita kucek-kucek begini. Ini kita pisahkan dulu. Kita ambil lagi babat yang kedua. Kita lakukan hal yang sama, kita kasih lagi kapur sirihnya ya, sebanyak kita butuhkan. Lalu kita kucek-kucek seperti ini supaya semuanya terkena kapur sirih itu ya, sampai ke sela-sela begini ya. Harusnya pakai sarung tangan ya teman-teman, cuman ini nggak punya sarung tangan, ya udah begini aja nggak apa-apa ya. Kita balurkan semuanya. Nah, kita aduk-aduk.
Oke teman-teman, nah ini dia babat yang sudah Uni balurkan dengan kapur sirih tadi ya. Warnanya lumayan berubah, cuman ini belum bersih ya teman-teman. Nah sekarang ini kan udah dibalur semua ya, sampai ke bawah-bawah, ini juga udah dibalur. Nah sekarang saatnya kita bersihkan babat ini dengan dikerik ya, pakai sendok. Sekarang kita bentangkan babatnya di sini. Lalu babat ini kita kerik dengan sendok begini ya teman-teman. Tuh bersih kan? Nah ini dia bersih banget, gampang banget teman-teman. Nggak perlu direndam-rendam, nggak perlu nggak perlu didiam-diamkan. Lama kita masaknya ya waktunya. Jadi Uni perlu cepat soalnya. Jadi langsung Uni bersihkan aja. Ini nggak ada direndam-rendam ya teman-teman. Langsung dibersihin aja, nggak pakai didiam-diamkan 5 menit atau 1 jam atau 2 jam, nggak, langsung aja. Itu udah kebawa semua. Nah bagi teman-teman yang nggak mau pakai kapur sirih, boleh dengan air panas juga ya teman-teman. Nanti direndam pakai air panas. Kita panaskan air sampai mendidih, lalu kita rendamkan pakai air panas sampai terendam kira-kira 5 menit, lalu dikikis juga pakai sendok seperti ini. Cuman cara yang begitu bagi Uni lumayan lama ya teman-teman, karena karena yang pertama mengikis babat harus dalam keadaan panas ya. Uni nggak kuat tangannya kalau dalam keadaan panas ya. Jadi Uni memilih cara seperti ini. Kalau untuk pemakaian kapur sirih teman-teman, masih dalam pemakaian tahap wajar, itu nggak bahaya ya. Sama dengan kita minum obat ya, minum obat kalau misalnya sesuai resep yang dikasih dokter itu jadinya obat. Tapi kalau tidak sesuai resep yang dikasih dokter jadinya kan nggak bagus ya kan, overdosis ya. Kayak gitu juga untuk pemakaian kapur sirih ini, jadi nggak usah takut ya teman-teman. Nah ini udah hampir putih ya. Nah gampang banget untuk membersihkan babat ini ya, nggak terlalu sulit juga sih sebenarnya. Nah ini dia yang hitam-hitam tadi, jadi yang kita buang ini kulit arinya ya teman-teman, kulit ari babat itu ya. Nah sekarang kita coba siram dulu ya. Nah kita siram, ini dia teman-teman. Nah ini dia teman-teman, babat yang udah kita kikis, kita bersihkan ya. Nah ini dia dalamnya, ini yang di luarnya kita kikis tadi ya. Nah untuk yang tinggal sedikit-sedikit ini kita lanjutkan aja kikis. Kita bersihkan. Simple ya teman-teman, cepat banget caranya. Kita bersihkan sampai bersih ya teman-teman, sampai benar-benar hilang semua hitam-hitamnya itu. Kita lakukan hal yang sama sampai babatnya selesai semua. Di dalamnya juga begitu ya teman-teman, bagian dalamnya juga kita kikis tuh. Jadi lemak-lemak atau lendir-lendirnya tuh semua keangkat ya, yang di dalam bagian dalamnya tuh. Tadi ini kotor teman-teman, ada kuning-kuning begitu. Nah sekarang udah bersih kan. Ini handuk-handuknya tidak hilang ya teman-teman, yang bagian handuknya tidak hilang. Yang hilang itu kulit arinya ini ya, apa namanya, yang hitam-hitam ini kayak gini nih. Tuh, pakai tangan aja udah bersih ya. Tuh, jadi yang hilang itu kulit arinya, handuknya tidak hilang ya. Jadi ini kita bersihkan sampai bersih ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke babat yang model rimpel ya. Menurut ini model rimpel ya, berlipat-lipat atau model rimpel begini. Nah cara bersih juga sama ya. Ini tipis banget ini babatnya. Udah digituin aja teman-teman.
Kalau yang model rimpel ini lumayan agak lama ya bersihnya, karena dia ada rimpel-rimpel begitu. Nggak apa-apa, harus mesti sabar biar kita dapat makan babat itu tidak geli ya. Dalam artian kata tidak ragu-ragu lagi, karena kita udah yakin babat yang kita makan itu bersih. Ya, Uni jarang kalau beli babat di rumah makan. Sebenarnya bersih sih, cuman kalau tidak Uni melihat prosesnya, Uni jadi ragu gitu. Jadi makanya kalau Uni pengen babat, Uni gulai sendiri aja. Oke teman-teman, ini dia babat yang rempel tadi ya. Nih dia. Nah ini udah bersih ya. Nah udah dibersihkan semuanya sampai ke rampel-rampelnya ini ya. Tuh masih ada sedikit-sedikit. Kita tetap bersihin. Ya. Nah, bersih ya teman-teman. Tuh nggak ada yang tersisa sedikit pun. Kalau ada pun yang tersisa begini, kita bersihin aja. Nah, untuk tekstur handuknya tidak hilang ya. Ini handuk-handuknya ini tidak hilang. Yang hilang tuh cuman kulit arinya aja. Ini ya. Ini dia bersih banget. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia babat kita yang tidak rampel tadi ya. Anduk-anduknya masih ada juga. Yang hilang tuh cuman kulit arinya. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Terus ini yang di belakangnya ya. Oke sahabat Dapur Minang, teman-teman Uni semuanya. Nah ini dia babat yang udah Uni bersihkan ya. Nih sampai ke sela-selanya nih yang babat rampel ini bersih, benar-benar kinclong semuanya ya teman-teman. Nah, coba dilihat, ini yang rampel loh, tahap sulit membersihkannya. Cuman ini enak banget babatnya, karena ini cepat empuk, karena dia tipis, nggak terlalu tebal ya. Ini bentuknya ya, benar-benar putih. Ini bagian belakangnya benar-benar bersih ya. Nah ini yang tidak ada rampelnya tadi. Nah yang hitam banget kayak apaan tadi ya, kayak keset pokoknya. Sekarang udah jadi putih seperti ini. Nah kayak handuk hotel ya. Nih benar-benar bersih kinclong. Nah kalau udah bersih begini, kita makannya jadi nggak ragu lagi ya teman-teman, karena kita yakin kalau ini udah bersih banget. Jadi kita makannya jadi lahap ya teman-teman. Ya, nah itu dia. Untuk anduk-anduknya tidak hilang ya. Nih anduk-anduknya masih ada. Tuh dia terlihat ya. Oke sahabat Dapur Minang, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa bagi yang baru mampir ke channel Dapur Minang, mohon dukungannya untuk channel Dapur Minang ini agar bisa berkembang dengan cara di subscribe, di like jika menurut teman-teman videonya bermanfaat. Mohon di share ya ke media-media sosial yang teman-teman punya. Oke, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu cara menggulai babatnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.